BMKG, gempa guncang Pacitan, Jawa Timur, mohon doanya. Jadi BMKG membuat pemodelan tsunami itu berdasarkan skenario terburuk, di mana sumber gempa yang digunakan dalam pemodelan tersebut berasal dari zona megatrust selatan Jawa Timur yang telah diteliti oleh para ahli kebumian dengan juga tertarget di mana 28,7. Nah, karena kajian ini kajian potensi dan prediksi, maka kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Jadi yang dapat dikuantifikasi bahayanya berdasarkan model sudah 8,7 yang tsunami dengan tinggi mencapai 25 sampai 20 meter. Tapi kapan itu terjadi? Ada yang tahu. BMKG, gempa guncang Pacitan, Jawa Timur, mohon doanya. Memasuki akhir tahun 2021, di wilayah Indonesia terjadi banyak bencana. Mulai dari erupsi gunung, banjir, longsor, airop, hingga gempa bumi. Beberapa hari ini gempa terjadi di berbagai wilayah. Dalam pantauan Gempi.co, melalui laman resmi BMKG, gempa bumi dapat terjadi di mana dan kapan saja. Maka dari itu, masyarakat diimbau harus selalu siap dan waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyarankan masyarakat agar tidak mudah panik dan percaya dengan isu-isu gempa yang tidak benar seperti tsunami. Masyarakat diminta memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Berikut informasi gempa hari ini berdasarkan data gempa yang dihimpun dari laman resmi BMKG pada Rabu, 8 Desember 2021. Gempa Pacitan, Jawa Timur. Gempa terjadi di Pacitan pukul 20:47 WIB. Gempa berkekuatan magnitudo 3,1 SR. Epicenter gempa berada di titik 8,79 Lintang Selatan dan 111,46 Bujur Timur. Pusat gempa berada di 75 km tenggara Pacitan dengan kedalaman 31 km. Bila gempa mengguncang, masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan dengan cara melindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar rumah, hindari dari bangunan yang ada di sekitarnya seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang berada di dalam kendaraan, keluarlah turun dan menjauh dari mobil. Hindari bila terjadi pergeseran atau kebakaran. Selanjutnya, lakukan tindakan saat berada di luar ruangan. Namun, bila berada di pesisir pantai, jauhilah pantai untuk menghindari adanya bahaya tsunami dan hindari daerah tanah yang labil yang memungkinkan terjadi longsoran saat berada di area pegunungan. Gempa di Bandung Barat 8 Desember 2021 akibat sesar Cirata kembali terjadi. Pemandangan dam atau bendungan PLTA Cirata di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta, Rabu 8 Desember 2021. Gempa akibat pergerakan sesar Cirata kembali terjadi Rabu 8 Desember 2021 pagi. Meskipun punya riwayat gempa sejak lama, upaya mitigasinya masih minim. Gempa dirasakan sejumlah warga di wilayah Kecamatan Cipendei dan Cikalongwetan. S. Darsih, 65 tahun, warga desa Nanggalang, Kecamatan Cipendeu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengungkapkan guncangan terasa di kediamannya pada sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Darsih tengah sholat subuh, awalnya ia merasakan getaran di langit-langit rumah yang disangkanya karena aktivitas kucing atau tikus. Ia baru menyadari adanya gempa setelah keramik rumahnya terasa bergerak. Getaran serupa dirasakan Cici, 65 tahun, warga kampung Cirata Buangan, Desa Ciroyom, Kecamatan Cipendeu. Cici merasakan gempa setelah selesai sholat subuh sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat lebih di kediamannya. Bangunan tempat bermukimnya pun tak mengalami kerusakan serta tanpa ada korban jiwa dan luka. Kampung Cici diketahui berada tak jauh dari dam atau bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Cirata. Gempa rupanya juga terasa hingga wilayah Cikalongwetan. Jana, 80 tahun, warga Cigandan, Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan mengungkapkan guncangan terasa saat dirinya tengah berbaring di rumah panggungnya. Jana tambah yakin gempa memang terjadi setelah melihat kabel listrik di rumahnya bergoyang. Sementara itu BMKG Bandung dalam unggahan di Instagramnya pada Rabu pagi menyatakan gempa terjadi akibat aktivitas sesar Cirata. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya,
Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Cirata. Guncangan gempa bumi tektonik tersebut terjadi di wilayah Purwakarta, Jawa Barat dan sekitarnya pukul 5:18 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan 3,4 magnitudo. Epicenter terletak pada koordinat 6,71 LS dan 107,35 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 18 km barat daya Purwakarta, Jawa Barat pada kedalaman 7 km. Gempa akibat sesar Cirata bukanlah pertama kali terjadi. Pada Rabu 11 Maret 2020 lalu, terjadi juga gempa serupa. Daryono, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG saat itu juga mengunggah informasi terkait guncangan itu di Instagramnya. Wilayah antara Cianjur dan Purwakarta termasuk daerah rawan gempa. Sejarah gempa yang merusak yang pernah terjadi di wilayah ini adalah gempa Cianjur tahun 1834 dan gempa Purwakarta 1862. A. Suhemi, peneliti Pusat Survei Geologi Badan Geologi, pernah menuliskannya dalam jurnal Sumber Daya Geologi dengan judul Patahan Aktif dan Kegempaan Daerah PLTA Cirata, Saguling, dan sekitarnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan PLTA Cirata dan Saguling terletak pada laju patahan aktif dan berpeluang menimbulkan gempa bumi berkekuatan 7 ms dalam selang waktu 80 tahun. Berdasarkan penelitian di lapangan, patahan di daerah sekitar Bendungan, Saguling, dan Cirata ini tidak melebihi 25 km panjangnya. Oleh karena itu dapat diperkirakan kekuatan gempa bumi maksimum di daerah ini tidak akan mencapai 7 magnitudo. Kegempaan mikronya pun umumnya berkedalaman dangkal kurang dari 10 km, terkait erat dengan pengaktifan kembali sesar bermekanisme garak patahan naik, geser, dan turun. Untuk itu pemantauan kegempaan mikro secara periodik perlu dilakukan lantaran PLTA berlokasi di zona patahan aktif. Kajian tektonika di sepanjang aliran Sungai Citarum kawasan PLTA Cirata dan Saguling juga menunjukkan aktivitas tektonik kala Oligosen atau 38 juta tahun lalu yang terdiri atas periode tektonik Oligosen, Miosen, Pliocene, Quarter Pleistosen, dan Holosen. Sedangkan dari struktur geologi, penelitian tersebut mendapati PLTA Cirata dan sekitarnya merupakan struktur geologi pelapisan batuan, lipatan, patahan, dan kekar. Dari analisis di daerah sekitar PLTA Cirata diperoleh adanya struktur lipatan utama, yaitu struktur lipatan sinklinal Cipendeu di bagian selatan tubuh bendungan. Lalu ada pula struktur lipatan sinklinal pleret di utara bendungan. Kedua lipatan mengapit struktur lipatan antiklin yang sudah mengalami persesaran naik dan turun di utara poros bendungan. Struktur patahan utama PLTA Cirata berupa struktur patahan naik Citarum Cisomang, patahan naik Saguling, dan patahan naik Pasir Cabe. Sedangkan patahan naik geser utama adalah patahan geser turun Cilaire yang berarah barat laut tenggara serta terletak di timur poros bendungan Cirata. Meskipun gempa sudah berulang terjadi, mitigasi sesar Cirata justru tampak minim. Pantauan PR pada Rabu 8 Desember 2021 di sekitar bendungan PLTA Cirata, wilayah desa Ciroyom, kecamatan Cipendeu, tak mendapati adanya petunjuk atau rambu penyelamatan diri atau titik evakuasi warga jika gempa melanda.